Yang kena taun 1.000 yang meninggal. Yang 9.000 nggak kena taun, tapi meninggal karena takut. Ya Habibi ya Muhammad. Saat ini banyak orang sakit, termasuk kami sendiri. Sekarang dalam keadaan sakit ya Habib. Kiat dalam Islam yang bisa kita lakukan di musim penyakit seperti ini Habib. Mohon doanya Habib, karena sekarang banyak sekali yang sakit katanya Habib. Untuk kiat kita untuk supaya sehat. Nah, sekarang memang perubahan musim dan cuaca yang tidak menentu ini membuat orang yang imun tubuhnya lemah, mudah terkena penyakit. Yang perlu Anda perhatikan, syariat ini mengajarkan kita semuanya. Islam ini mengajarkan kita ke semuanya, kesehatan zahir, batin, keselamatan dunia akhirat. Sampai sahabat Nabi SAW mengatakan, Allamana Rasulullah SAW fi kulli syai'. Nabi mengajarkan kita di setiap keadaan apapun udah ada anjuran Nabi, apalagi kesehatan. Hatta kaifal julus fil khala, cara kita buang air itu diatur oleh Nabi, ada sunnahnya. Apalagi kesehatan, mendapat perhatian besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pertama, Nabi itu menjaga makanan. Nabi itu jaga makanan, tidak makan sembarangan, walaupun itu halal. Contoh, ketika Nabi diberi biawak, boleh nggak makan. Nabi menolak nggak makan. Kenapa? Sampai sahabat tanya, apa ini haram ya Rasulullah? Lah, nggak haram. Tapi jenis binatang ini tidak ada di daerahku, maka nafsuku tidak nyambung, tidak nyaman untuk memakannya. Artinya dari ini Nabi itu nggak makan sembarangan, makan yang jelas, yang baik, yang bagus. Sebagian dari kita kan tidak, semua dimakan, apalagi mie instan, micin, bumbu-bumbu apa namanya, yang penyedap itu, minuman-minuman kaleng, yang bersoda. Ini makanan dan minuman, maaf ya, ini nggak sehat. Dan itu kita kurang perhatikan, sehingga tubuh kita ini gampang terkena penyakit karena tubuh kita nggak sehat. Kedua, Nabi itu tidak makan kecuali lapar. Kalau kita kan enggak. Belum lapar makan ini, makan itu. Ini membahayakan kesehatan. Sampai ada riwayat dalam ketika kita daras Ihya itu dinyatakan oleh Abdullah, keterangannya, makan setelah makan, ya, makan setelah kita makan itu mengundang murka Allah. Setelah makan kita makan lagi, ini penyakit dan mengundang murka Allah, nggak sehat. Yang kedua, Nabi itu kalau makan belum kenyang berhenti. Kita kan enggak. Kalau enggak kenyang betul, kita enggak berhenti. Selama nafsu kita terus makan. Ya, Maidah ini, perut ini sumbernya penyakit. Sumbernya penyakit. Artinya orang yang tidak menjaga makanannya gampang terkena penyakit. Jaga makanan Anda, jangan makan yang sembarangan, ya. Jaga jenis makanan yang Anda makan, ya. Kemudian pernah Habib Umar itu ketika ayam potong masuk ke Tarim Hadramut, ketika kita belajar di sana sekitar tahun 98
5-an ya, kurang lebih ayam potong dari Perancis atau dari Australia masuk ke Tarim. Habib Umar memberi kita nasihat dengan tegas. Itu ayam besarnya itu dengan disuntik dengan bahan-bahan yang enggak bagus menurut kesehatan, dan peternak-peternak itu tahu semua. Kita dihimbau jangan makan ini enggak sehat gitu. Tapi sekarang anak-anak kita yang dimakan apa? Ayam kayak gitu. Ini contoh ya, kita perlu menjaga makan. Islam itu sehat. Kemudian konsumsi yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menganjurkan madu, fihi syifa'un linnas. Madu itu kesembuhan, syifa. Al-Quran ini yang bicara. Maka ayo konsumsi madu yang asli, yang bagus. Kemudian konsumsi habatus sauda, jintan hitam, konsumsi minyak zaitun, konsumsi itu, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang terpenting lagi, buang rasa ketakutan. Buang rasa ketakutan yang berlebihan. Takut yang berlebihan itu sumber penyakit. Habib Ali bin Abu Bakar, salah satu ulama dari Tarim, beliau mengatakan kepada kita, sumber penyakit itu, bibit penyakit itu dari makanan yang enggak sehat, kimia, minuman yang bersoda dan mie instan dan seterusnya. Itu sumber bibit penyakit itu dari makanan. Yang mengembangkan penyakit ini adalah pikiran, sumpek yang keterlaluan, rasa takut yang berlebihan. Itu membuat imun tubuh lemah dan penyakit itu berkembang, hidup subur. Subhanallah ya. Ketika orang itu hatinya itu tenang, tentu hati tenang dengan dekat dengan Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Pikirannya tenang, hatinya bersih. Kemudian tidak ada kekhawatiran, kesumpekan, ketakutan. Penyakit walaupun ada itu enggak berkembang. Bibit penyakit dari makanan. Yang menumbuhkan, yang mengembangkan penyakit itu dari pikiran. Jangan takut yang berlebihan. Ya? Jangan sedih yang berlebihan. Jaga makanan, konsumsi madu, habatus sauda, jintan hitam, minyak zaitun yang dianjurkan Nabi SAW, olahraga cukup, istirahat cukup, insya Allah sehat. Ya, ketakutan dan kepikiran itu membuat kita sakit. Makanya kita menghimbau kepada pemerintah, ciptakan rasa tenang di masyarakat. Jangan menciptakan rasa ketakutan yang berlebihan. Berapa banyak orang sehat karena takut jadi sakit. Ada kisah ya, ada kisah salah satu aulia dibuka hijab oleh Allah, bertemu yang membawa wabah taun. Allah alam itu yang dimaksud wabahnya atau malaikat yang membawa wabah taun. Maka si wali ini bertanya, mau kemana wabah taun ini? Ke daerah mana? Kalau kami diutus oleh Allah untuk ke daerah ini, memberi musibah ke daerah ini. Berapa lama? Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ada waktunya semua. Seperti halnya corona ini ada waktunya semuanya dari Allah SWT. Kemudian yang meninggal dari wabah ini berapa? Yang meninggal 1000. Alas. Selesai, pokoknya pergilah taun itu dari daerah itu. Bertemu si wali itu lagi. Ditanya, udah selesai? Udah selesai. Perintah Allah, sekarang saya harus pergi, maka saya pergi. Yang meninggal berapa? 10.000. Loh kemarin katanya
Yang meninggal 1000 kena taun ini. Kok sekarang naik 10.000? Golah iya. Yang kena taun 1000 yang meninggal. Yang 9.000 nggak kena taun. Tapi meninggal kena takut. Karena takut yang berlebihan sehingga dia mati. Matinya bukan karena taun, matinya karena takut. Nah ini jangan sampai kita ini seperti ini, nggak kena corona tapi takut yang berlebihan, akhirnya mati gara-gara takut corona padahal dia nggak kena corona. Jaga anjuran, ikuti anjuran pemerintah, jangan takut yang berlebihan dan jangan ceroboh. Dan kita menghimbau kepada siapapun untuk ciptakan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi masyarakat ini.